Haleluya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dan minggu ini kita melanjutkan pembicaraan kita mengenai tabernakel. Satu alat yang unik, tidak ada di tempat lain, ya. Artinya di dalam Alkitab atau di dalam Taurat saja tabernakel ini ada. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai ruang Maha Kudus. Ya, sebenarnya disebut ruang Maha Kudus, sebenarnya terjemahannya itu adalah ruang kudus dari segala yang kudus. Sama seperti raja di atas segala raja, raja dari segala raja. Atau kalau seperti Yusuf, seorang hamba, dan kemudian Yusuf dijadikan kepala hamba itu, maka disebut hamba dari segala hamba. Ini kalau dalam bahasa aslinya itu kados hak kadosim. Jadi kudus dari segala yang kudus. Tapi kemudian diterjemahkan menjadi ruang Maha Kudus. Ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada perbedaan dari ruang kudus dengan ruang Maha Kudus ini. Kalau ruang kudus itu adalah ruang di mana para imam melakukan tugas harian. Jadi mereka harus memelihara barang-barang yang ada di ruang kudus, yaitu kakidian, di mana pelitanya harus menyala terus, sehingga mereka setiap hari harus memeriksa minyak, memeriksa sumbu, memeriksa kalau ada perlu dipotong sumbunya supaya nyalanya tetap, dan kemudian ada pedupaan, misbah dupa, mereka harus mempersembahkan dupa setiap hari, demikian juga dengan meja roti sajian. Nah, saudaraku, yang membedakan dengan ruang Maha Kudus ini adalah yang masuk adalah imam besar saja. Imam besar, dan itu tidak setiap hari, tetapi itu dilakukan hanya 1 tahun sekali, yaitu pada hari raya pendamaian. Kalau di dalam kalender Yahudi itu pada tanggal 10 Tresi, ya, itu 10 bulan 7, hanya 1 kali, yaitu hari raya pendamaian. Dan hari raya pendamaian itu, sedikit mengenai hari raya pendamaian itu, hari raya pendamaian itu harus dilakukan. Di dalam tradisi orang Yahudi itu banyak sekali hari-hari yang bisa dirayakan. Tetapi untuk hari raya pendamaian atau yang disebut sebagai Yom Kippur ini, maka harus dilakukan di situ. Kalau terbentur dengan pada waktu tanggal 10 Trisi ini, itu terbentur dengan hari Sabat, maka harus dilakukan pada hari Sabat. Nah, ini bedanya. Sementara kalau hari-hari raya lainnya, kalau terbentur dengan hari Sabat, mereka harus menghormati hari Sabat, maka perayaan itu harus diundur sehari setelah hari Sabat. Nah, hari raya pendamaian ini dilakukan di ruang Maha Kudus ini, di mana mereka mempersembahkan korban pendamaian. Ada 2 dalam korban pendamaian itu, ada korban bakaran dan ada korban penebus dosa. Ya, tapi kemudian yang mau saya sampaikan di sini, ini adalah satu tempat yang paling dalam dari kemah suci, tempat yang paling dalam dari kemah pertemuan, tempat yang paling dalam dari bait suci yang dibangun oleh Musa ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, yang nampak di dalam kemah, di dalam ruang Maha Suci ini berbeda dengan ruang suci, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam ruang Maha Suci ini. Artinya disitulah jantungnya dari seluruh kemah pertemuan ini, di mana kemuliaan Tuhan akan nampak seperti di dalam gambar ini. Ini adalah bukti dari gambaran saja, ya. Ini adalah kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau kita melihat di dalam
peristiwa bagaimana mereka mempersembahkan korban, maka Tuhan akan turun dalam bentuk api dan kemudian menyambar korban bakaran itu. Sementara korban penebus salah, mereka melepaskan lembu, melepaskan kambing domba yang sudah terpilih untuk penebus salah, jadi harus diundi antara korban penebus salah dengan korban bakaran. Setelah itu kemudian korban penebus salah itu harus dilepaskan ke padang gurun untuk menanggung segala dosa mereka. Dan bukti bahwa ada pendamaian, maka kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam ruang maha kudus ini, atau kados hak kadosim. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini berbicara mengenai hadirat Tuhan, berbicara mengenai kehadiran Tuhan, berbicara mengenai Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kemah pertemuan itu terdiri dari pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Artinya, saudaraku yang kasih Tuhan, ini pada bagian terakhir, makna dari ruang maha kudus ini, tentu kita tidak puas hidup sebagai orang biasa di pelataran. Tentu kita harus naik lagi ke ruang maha kudus yang berbicara mengenai persekutuan kita dengan Kristus. Kita melekat dengan Tuhan. Ya, Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, atau di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 itu dikatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, itu saudaraku, jadi ini adalah ruang maha kudus sampai akhirnya ruang kudus, ya, kemudian sampai kepada pengertian di dalam ruang maha kudus itu bagaimana kita betul-betul punya pikiran dan perasaan yang sepadan dengan Kristus. Apa yang baik, yang mulia, dan yang berkenan, itulah yang kita pikirkan dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus bahwa hidup kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah makna sederhana dari kemah pertemuan. Mari kita berjuang terus, tidak puas kita hidup menjadi manusia biasa yang baik, tapi manusia yang berkenan, sampai akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Tuhan memberkati. Amin.